Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1. Ayo kita berlatih 4.5 halaman 176 hingga 177. Disimak ya, Dek. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Ada 5 yang harus kita tentukan ya. Oke, sebelum menjawab, Kasari terangkan sedikit saja. Garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis yang sejajar dengan sumbu Y itu kalau gambarnya kurang lebih kayak gini, Dek. Nih, ini kita anggap sebagai sumbu X ya. Kemudian yang vertikal kan sebagai sumbu Y. Oke. Nah, gini. Kasih aja tanda dulu ini sebagai sumbu X, di sini sumbu Y. Oke, kalau sejajar dengan sumbu X itu berarti ya bentuknya sama dengan sumbu X ya, horizontal atau ke kanan ke kiri kayak gini. Misalnya posisinya di sebelah sini. Oke, atau di sebelah bawahnya lagi, atau di sebelah atasnya, nggak masalah. Ini semua adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Tetapi nanti kalau ada garis yang kayak gini nih, dia berada pada sumbu X atau disebut dengan berhimpit dengan sumbu X, itu sebenarnya bukan sejajar. Ya tadi namanya, kalau ada garis yang dia di gambarnya itu tepat pada sumbu X, itu namanya berhimpit. Jadi nanti yang kita cari adalah yang sejajar dengan sumbu X itu yang ada di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X ya. Kesepakatannya seperti itu. Sekarang kalau yang sejajar dengan sumbu Y. Oke, karena sumbu Y itu adalah sumbu yang vertikal, berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y itu gambarnya ya vertikal juga. Bisa di sebelah kanannya sumbu Y, agak jauh lagi boleh, mendekati sini boleh. Nah, ini semua sejajar dengan sumbu Y, atau malah ada di sebelah kirinya sumbu Y gini, boleh ya. Arahnya harus atas bawah juga. Nah, tetapi nanti kalau ada garis yang ternyata di gambarnya itu tepat berada pada sumbu Y, ini namanya bukan sejajar, melainkan berhimpit dengan sumbu Y. Ya, nanti yang akan kita cari adalah yang ada di sebelah kanannya sumbu Y atau di sebelah kirinya sumbu Y. Itulah yang disebut garis yang sejajar dengan sumbu Y. Cukup jelas ya? Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke soal yang A. Garis P yang melalui A 8,-3 dan B 5,-3. Biar gampang, ini kita gambar aja pada bidang koordinat ya, titik A dan titik B-nya. Oke, ini bidang koordinatnya ya. Untuk titik A dulu 8,-3. Nah, X-nya 8, Y-nya -3. X8 itu ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini. Kemudian Y -3 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya. Jadi dari 8 ini bergerak ke bawah ya, atau dari sini. -1, -2, -3. Nah, nanti ini kita hubungkan gini ya, pakai penggaris biar rapi. Jadilah 8,-3. Oke, di titik ini adalah 8,-3. Terus satu lagi yang B 5,-3. Ini kasih titik A ya. 5,-3, X5 itu yang di sini. Nah, Y -3 itu yang ke bawah lagi ya, samaan. Berarti tinggal tarik garis gini aja. Oke, ini adalah titik B ya, 5,-3. Dari titik A dan titik B ini terus kita hubungkan. Nah, dihubungkannya menjadi seperti di sini. Ya, seperti pada gambarnya Kak Sari ini seret. Nah, ini adalah garis P ya, garis yang melalui titik A dan titik P. Ini garis P. Nah, terlihat garis P ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Tentu saja sejajar dengan sumbu X ya. Ini gambarnya kalian ini ya Dek ya, yang lurus ya. Ini Kak Sari gambarnya kok agak bengkong ke bawah gitu, maaf ya Dek ya. Ini kalau kalian pakai kertas berpetak pasti lurus ya. Nih Kak Sari ralat sedikit ya. Nah gitu harusnya ya, jangan turun ke bawah gini. Oke, intinya ini adalah garis P melalui titik A dan titik B. Dan ternyata terlihat bahwa garis P ini sejajar dengan sumbu X. Kita tulis di sini, garis P sejajar dengan sumbu X.
Dah gitu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1A. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Garis Q, oke, yang melalui titik C 6,0 dan titik D negatif 2,0. Kita siapkan bidang koordinat untuk menggambar titik C dan titik D-nya ya, seperti ini. Oke, bidang koordinat sudah Kak Sari siapkan, kecil saja. Nah, sekarang untuk titik C 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. X6 itu yang di sini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia 6, Y-nya 0. 0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah ya, jadi tetap di sini. Maka ini adalah titik C, 6,0. Terus titik satunya lagi yang D negatif 2,0. X-nya negatif 2, Y-nya 0. X negatif 2 itu ada di sini, Dek. Ini negatif 1, ini negatif 2. Nah, ini. Terus Y-nya 0. Dari sini nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi tetap di sini. Ini adalah titik D, negatif 2,0. Kemudian titik C kita hubungkan dengan titik D. Jadinya seperti ini. Ya, ini titik C dihubungkan dengan titik D. Dah, jadi inilah garis Q. Ya, nah, jadi gimana? Garis Q itu sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y, atau berhimpit? Ternyata garis Q itu berhimpit dengan sumbu X. Ya, kita tulis gitu. Ya, garis Q berhimpit dengan sumbu X ya. Nah, gitu kan. Kan dia gambarnya pas banget di sumbu X. Jadinya kata-katanya berhimpit. Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 1C. Garis R yang melalui titik E negatif 1,1 dan titik F negatif 1,4. Gambar lagi. Oke, Kak Sari sudah siapkan bidang koordinatnya ya. Nah, sekarang kita gambarkan untuk titik E, negatif 1,1. X-nya negatif 1, Y-nya 1. Oke, X negatif 1 itu tentu saja ada di sebelah kiri sini ya. Ini negatif 1. Kemudian Y1. Berarti dari negatif 1 ini, Y1 itu ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Nah, di sini. Ini kan 1. Jadi ketemunya kayak gini. Nih, ini adalah titik E. Ya, di sini titik E negatif 1,1 ya, ada di sini. Kemudian titik F negatif 1,4. Oke, X-nya negatif 1 itu ya ini, kemudian Y-nya 4 itu ke atas ya. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, ada di sini. Maka ini kita hubungkan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Dah, nih ya. Ini negatif satunya ke atas sampai bertemu di 4. Nah, ini adalah titik F. Langkah terakhir, titik E dan titik F ini kita hubungkan aja. Oke, kita hubungkan. Nah, inilah titik atau garis R ya, garis R. Oke, sekarang kita jawab. Garis R itu bagaimana? Sejajar dengan sumbu X kah atau sejajar dengan sumbu Y? Sejajar dengan sumbu Y. Cukup jelas ya. Jadi garis R sejajar dengan sumbu Y. Sudah gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 1D. Garis S yang melalui titik G 0,6 dan titik H 0,-3. Gambar dulu bidang koordinatnya. Oke, Kak Sari sudah siapkan bidang koordinat untuk menggambar garis H ya. Oh, kok garis H? Garis S, mohon maaf. Nah, sekarang kita masukkan untuk titik G 0,6 dan titik H 0,-3. Titik G dulu 0,6, X-nya 0 itu di sini, Y-nya 6. Y6 itu ke atas ya, Dek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Jadi 0,6 itu ada di sini. Ini adalah titik G. Kemudian satu lagi adalah 0,-3. X-nya 0 di sini, Y negatif 3 itu ke bawah ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti di sini. Ini adalah titik 0,-3. Kasih nama titiknya tadi adalah H. Nah, sekarang kita hubungkan antara titik G dengan titik H. Nah, menjadi garis S ya, garis S. Oke. Ternyata garis S itu gimana, Dek? Sejajar dengan sumbu Y atau berhimpit dengan sumbu Y? Berhimpit ya, karena dia
tepat berada pada sumbu Y. Jadi ya kita tulis garis S berhimpit gitu dengan sumbu Y. Nggak apa-apa, jawabnya memang gitu. Nggak boleh kita paksakan sejajar aja deh Kak, gitu. Karena kan di soalnya sejajar sumbu X atau sumbu Y. Ya jangan, berarti itu nanti salah. Kalau memang berhimpit ya kita jawab berhimpit apa adanya ya, sesuai dengan gambar. Nanti dibenerin kok sama guru kalian malahan ya, kalau yang menjawab seperti ini. Oke, lanjut ke soal nomor 1E. Garis T yang melalui titik I 2, -4 dan titik J -3, -4. Kita siapkan dulu bidang koordinatnya. Oke, bidang koordinatnya sudah siap ya. Sekarang kita gambar untuk titik I 2, -4. X-nya 2, Y-nya -4. X2 itu ini kan sumbu X ya. Sumbu X yang positif itu di sini. Nah, X-nya 2 itu ini 1, 2. Berarti ada di sini. Kemudian Y-nya adalah -4. Berarti dari 2 ini bergerak ke bawah ya, karena Y yang -4 itu ada di bawah ya. Yuk, -1, -2, -3, -4. Nah, di sini. Terus kita pakai garis putus-putus dulu ya, dihubungkan dari 2 sampai berhentinya di -4 kayak gini. Dah, ya. Oke, ini adalah titik I ya, titik I 2, -4. Kemudian titik J -3, -4. X -3, Y-nya -4. X -3 itu ada di sini deh, -1, -2, -3 yang ini ya. Kemudian Y-nya -4, berarti ke bawah ya, ke bawah sejauh 4 satuan sampai ketemu -4-nya ini ya. Tarik garis. Nah, dihubungkan dengan -4 ya. Ya, maka inilah titik J ya. Koordinatnya -3, -4. Sekarang dari titik I dengan titik J ini langsung saja kita hubungkan. Nah, maka terbentuklah garis T. Namanya garis T, sesuai dengan soal ya. Oke, kita lihat kedudukan garis T. Apakah garis T ini sejajar dengan sumbu X? Yes, garis T sejajar dengan sumbu X. Berarti langsung saja sejajar dengan sumbu X. Gitu. Nah, gini. Sudah selesai ya. Nomor 1 A, B, C, D, E sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2-nya, tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus ya. Hanya ada 2 soal. Oke, sebelum masuk ke soalnya, Kak Sari ingatkan lagi, untuk 2 garis yang saling sejajar atau yang saling tegak lurus itu ditentukan oleh kondisi kemiringannya. Gini deh, jika kemiringan garis pertama itu sama dengan kemiringan garis kedua, maka kedua garis ini adalah saling sejajar. Sejajar itu simbolnya seperti itu. Tetapi jika kemiringan garis pertama dikalikan dengan kemiringan garis kedua menghasilkan bilangan -1, maka kedua garis itu saling tegak lurus. Tegak lurus simbolnya seperti itu. Jadi untuk yang A dan B ini nanti kita cari tahu dulu masing-masing kemiringannya, kemudian kita masukkan atau kita lihat pada syaratnya ini. Kalau nanti kemiringannya sama, garis A dengan garis B kemiringannya sama, berarti dia sejajar. Tapi kalau kemiringan garis A dikali dengan kemiringan garis B menghasilkan -1, maka garis A dan garis B itu saling tegak lurus. Kayak gitu ya. Nah, untuk menentukan kemiringan ini bisa menggunakan rumus, juga bisa menggunakan gambar. Kak Sari kali ini menggunakan rumus aja ya. Mau ya? Gini, rumus mencari kemiringan. Rumus kemiringan. Nah, kemiringan itu disimbolkan dengan M kecil ya. M kecil sama dengan Y2 dikurangi Y1 gitu per X2 kurangi X1. Ini rumus mencari kemiringan. Kita gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal yang A dan B. Langsung ya. Ya, untuk yang soal A dulu, garis A-nya itu kan melalui titik A dan B. Nah, dari titik A dan B ini kita masukkan ke rumus, nanti akan ketemu MA atau kemiringan garis A. Langsung aja.
2A gini ya, garis A melalui titik A 7, -3 dan titik B 11,3. Nah, maka kemiringan garis A MA sama dengan ya Y2 kurangi Y1 gitu per X2 kurangi X1. Nah, kita kasih tanda dulu. Ini sebagai X1 dan Y1, di sini sebagai X2 dan Y2 gitu ya. Yuk, Y2 kurangi Y1 berarti 3 dikurangi -3. Nulisnya gini, Dek. 3 dikurangi -3 per X2 kurangi X1 berarti 11 kurangi 7. Nah, sama dengan 3 dikurangi -3 itu menghitungnya gini, 3 tambah 3. Kalau negatif berdekatan dengan negatif itu jadi positif ya. 3 tambah 3 yaitu 6 per 11 kurangi 7 adalah 4. Berarti 6 per 4. Atau mau disederhanakan boleh ya, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi kemiringan garis A adalah 3 per 2. Nah, ini sudah setengah langkah. Sekarang kita mau hitung kemiringan garis B ya. Garis B melalui -9,0 dan -5,6. Tulis dulu. Siap, kita hitung ya. Garis B melalui titik C -9,0 dan titik D -5,6. Maka kemiringan garis B masukin Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Kasih tanda dulu, ini sebagai X1 dan Y1, yang di sini sebagai X2 dan Y2 ya. Y2 kurangi Y1 berarti 6 dikurangi 0 per X2 kurangi X1 berarti -5 dikurangi -9. Nulisnya gini, Dek. -5 dikurangi -9 ya. Sama dengan 6 dikurangi 0 ya 6 per ini bacanya gini, -5 tambah 9 ya. -5 tambah 9 yaitu 4. Oke, jadi kemiringan garis B 6 per 4. 6 per 4 bisa disederhanakan lagi, dibagi 2 ya. 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi kemiringan garis B adalah 3 per 2. Nah, kalau kita lihat, masih ingat kan tadi kemiringan garis A tadi adalah 3 per 2 juga dong. Dan kemiringan garis B ternyata juga 3 per 2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kemiringan garis A sama dengan kemiringan garis B, sehingga garis A dan garis B ini adalah garis yang saling sejajar. Masih ingat kan ya? Ini Kak Sari tunjukkan ya. Tuh. Kalau M1 sama dengan M2 atau kemiringan garis yang pertama sama dengan kemiringan garis yang kedua, kalau garis kita kan garis A dan garis B ya. Kalau kemiringannya sama, maka kedua garis itu saling sejajar. Nah, tadi udah kita hitung kemiringan garis A 3 per 2 dan kemiringan garis B juga 3 per 2. Jadi kesimpulannya untuk nomor 2A, garis A dan garis B adalah garis yang saling sejajar. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2B. Ini garis M dan garis N sekarang. Masing-masing kita hitung dulu kemiringannya, terus kita cek apakah sejajar, tegak lurus, atau malah tidak keduanya. Yuk. Kita cek kemiringan untuk garis M dulu ya, yang melalui titik P 3,5 dan titik Q 0,0 seperti ini. Nah, kita masukkan rumusnya. M ini kemiringan garis M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan ini sebagai X1 dan Y1 nya, di sini sebagai X2 dan Y2. Tinggal kita masukkan ya. Y2 kurangi Y1 berarti 0 kurangi 5 per X2 kurangi X1 0 kurangi 3. Nah, sama dengan 0 kurangi 5 adalah -5 per 0 kurangi 3 adalah -3. -5 per -3 ini boleh kita sederhanakan. Negatif dibagi negatif kan positif. Tersisalah 5 per 3. Jadi kemiringan garis M adalah 5 per 3.
sekarang kita cek untuk kemiringan garis N yang melalui titik R 0,0 dan titik S negatif 5,3. Catat dulu. Ini datanya sudah Kak Sari catat ya. Untuk yang garis N melalui titik R 0,0 dan S negatif 5,3, maka kemiringan garis N sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1, sama dengan ini sebagai X1 dan Y1, kemudian di sini sebagai X2 dan Y2. Kita masukkan ya. Y2 kurangi Y1 berarti 3 kurangi 0 per X2 kurangi X1 negatif 5 kurangi 0. Gini. Nah, ya, 3 dikurangi 0 adalah 3 per negatif 5 dikurangi 0 itu ya tetap negatif 5. Jadi 3 per negatif 5, atau boleh ditulis gini, negatif 3 per 5 ya. Maka kemiringan garis N adalah negatif 3 per 5. Sekarang dari keduanya ini tadi, kemiringan garis M yaitu 5 per 3 dengan kemiringan garis N negatif 3 per 5, kita cek. Kalau kita kalikan nanti hasilnya negatif 1, maka dia memenuhi ini ya, syarat kedua garis yang saling tegak lurus. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Yang jelas dia tidak sejajar karena kan kemiringannya beda. Nih lihat, yang satunya 5 per 3, ya enggak? Yang satunya negatif 3 per 5, kan dua bilangan yang berbeda. Jadi yang jelas enggak sejajar. Nah sekarang kita cek untuk yang tegak lurus. M1 kali M2 sama dengan, atau dalam hal ini MN kali MN ya, kemiringan garis M dikali kemiringan garis N. Kita kalikan, yang MM 5 per 3 dikali MN nya negatif 3 per 5. Nah, nanti kalau hasilnya negatif 1 berarti benar, tegak lurus. Kita kalikan ya, 5 dikali negatif 3, negatif 15 per 3 dikali 5, 15. Negatif 15 per 15 adalah negatif 1 ya. Ini kan 15 bagi 15 kan 1. Jadi negatif 1. Nah, ternyata terbukti karena hasil perkaliannya adalah negatif 1, berarti garis M dan garis N ini adalah garis yang saling tegak lurus. Oke, kalian catat sendiri boleh ya Dek ya. Jadi ini nomor 2 itu jawabannya singkat. Untuk yang 2A ya, garis A dan garis B adalah garis yang sejajar. Kemudian yang B, garis M dan garis N adalah garis yang saling tegak lurus. Gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke soal yang nomor 3. Baca, kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika A. Garis M sejajar dengan garis N. Yang B. Garis M saling tegak lurus dengan garis N. Nah, ini mudah saja. Seperti ini caranya. Kita catat dulu, kemiringan garis M adalah 2. Itu seperti ini ya. MM, ini bacanya kemiringan garis M sama dengan 2. Nah, untuk poin yang A tadi, kita diminta menentukan kemiringan garis N, berarti MN ya, agar garis M sejajar dengan garis N. Nah, kalau garis M sejajar dengan garis N, ini harus memenuhi syarat MM itu sama dengan MN. Kemiringan garis M harus sama dengan kemiringan garis N. Nah, karena tadi MM-nya adalah 2, maka kita bisa langsung menentukan besarnya kemiringan garis N, yaitu berapa? Ya 2 juga, kan 2 sama dengan 2. Jadi untuk yang nomor 3A sudah terjawab ya. Maka kemiringan garis N, Kak Sari singkat ya, MN sama dengan 2. Selesai. Gitu, mudah. Nah, untuk yang 3B juga mudah ya, garis M saling tegak lurus dengan garis N. Tetap kemiringan garis M-nya adalah 2. Di sini yang B ya, kemiringan garis M-nya adalah 2. Agar garis M itu tegak lurus dengan garis N, maka kemiringan garis M kalau dikali dengan kemiringan garis N nanti harus menghasilkan negatif 1.
Nah, di sini kemiringan garis M-nya sudah ada, yaitu 2. Berarti kita bisa menghitung kemiringan garis N. Langsung aja kali MN gitu, sama dengan negatif 1. Sehingga MN sama dengan negatif 1-nya diapakan dengan 2? Dibagi. Negatif 1 dibagi 2 gitu. Atau boleh ditulis MN sama dengan negatif 1/2. Sudah ketemu ya. Jadi agar garis M tegak lurus dengan garis N, maka kemiringan garis N harus negatif 1/2. Selesai. Alhamdulillah. Lanjut ke soal yang nomor 4. Diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Tentukan apakah persamaan garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan... Nah, pertanyaannya ada di halaman berikutnya. Yang A, Y sama dengan 2X kurang 8. Yang B, 4X kurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0. C, 3Y sama dengan 6X kurangi 1. Dan yang D, 7X kurangi 14Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini maksud soalnya gimana sih, Kak? Intinya gini nih, Dek. Dari 4 ini ya, 4 persamaan garis ini harus kita bandingkan dengan persamaan yang pada soal tadi, Y sama dengan 2X plus 5. Nah, ini misalnya Y sama dengan 2X plus 5 ini, kalau dengan Y sama dengan 2X min 8 ini saling sejajar atau tegak lurus, hanya gitu maksudnya. Lagi sekarang dibandingkan Y sama dengan 2X plus 5 dibandingkan dengan persamaan yang B ini, nanti dia saling tegak lurus atau sejajar gitu. Terus Y sama dengan 2X plus 5 sekarang dengan 3Y sama dengan 6X kurangi 1. Nanti harus terjawab tegak lurus atau sejajar. Begitu juga dengan Y sama dengan 2X plus 5 dengan D. Itu sih sebenarnya maksud soalnya, sederhana. Nah, Kak Sari tulis ulang ya, kondisi atau syarat ya, kedua garis saling tegak lurus kalau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Dan kedua garis saling sejajar jika M1-nya sama dengan M2 atau kemiringannya sama, gitu aja. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal nomor 4A. Yang ini pokoknya ini ditulis dulu, Y sama dengan 2X plus 5. Langsung kita tentukan dia sebagai M1. M1 ini kan sudah memenuhi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, jadi M-nya sudah kebaca ya. M itu adalah koefisiennya X. Kalau di sini M-nya adalah angka 2. Berarti M1-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Y sama dengan 2X kurangi 8. Y sama dengan 2X kurangi 8. Nah, ini kita tentukan sebagai M2. M-nya berapa? M-nya adalah koefisiennya X, yaitu angka 2 juga. Oke, berarti M1 dengan M2-nya sama, yaitu sama-sama 2. Maka untuk menjawab soal nomor 4A ini ya udah, berarti kedua garis itu saling sejajar ya. Alasannya apa? Karena kemiringannya sama, yaitu sama-sama 2. Gitu aja maksud soalnya. Nah, sekarang yang B. Langsung yang B ya. Untuk yang B tetap ini Y sama dengan 2X plus 5 sebagai patokannya. Ini kita anggap sebagai M1 lagi. M1-nya sama dengan ini ya, koefisiennya X adalah 2. Oke, dah. Nah, sekarang pembandingnya yang di sini. 4X kurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0. 4X kurangi 2Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita rubah dulu deh menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Caranya yang kita pertahankan di sini adalah ini, negatif 2Y. Selebihnya pindah ruas, 4X pindah ya ke sini. Tadinya dia positif 4X menjadi negatif 4X. Terus positif 6 juga menjadi negatif 6. Tuh. Nah, agar negatif 2Y ini menjadi Y saja, berarti semua ruas ini kita bagi dengan negatif 2. Ya, negatif 2Y dibagi negatif 2 adalah Y saja. Terus negatif 4X dibagi negatif 2. Negatif 4 bagi negatif 2 itu positif 2. Berarti positif 2X gini. Terus negatif 6 bagi negatif 2 adalah positif 3. Oke, berarti Y sama dengan 2X tambah 3. Ini sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya sudah langsung bisa ditentukan, yaitu koefisiennya X. Berapa? 2. Nah, ini kita kasih notasi 2. M2.
Ternyata untuk yang B, M1-nya 2, M2-nya juga 2. Berarti sejajar lagi ya. Ya udah langsung kita jawab. Yang B ini sejajar. Gitu maksudnya. Kenapa sejajar? Karena kemiringan garis ini sama dengan kemiringan garis B ini. Ya, cukup jelas ya. Yaitu sama-sama 2. Kebetulan sih yang A sama B jawabannya kemiringannya sama-sama 2 gitu ya. Memang kan kalau kemiringan yang 2x plus 5 itu akan selalu 2. Nanti sampai poin yang D juga akan selalu 2 untuk M1-nya. Yang berubah-ubah nanti M2-nya ya. Kebetulan untuk yang A dan B sama-sama 2. Makanya kita sebut kedua garis tadi adalah saling sejajar. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang C dan D. Untuk yang C dulu ya, patokannya ini kita tulis ulang ya. Y sama dengan 2x plus 5. Langsung berarti M1-nya sama dengan ini ya, koefisiennya X yaitu 2. Dah selesai. Nah, sekarang soal di C-nya. 3Y sama dengan 6x kurangi 1. Gini. Kita rubah dulu deh menjadi bentuk Y saja. Y sama dengan MX plus C. Karena di sini masih 3Y, agar menjadi Y saja harus kita bagi dengan 3 gitu. 3Y bagi 3 Y. Nah, 6X bagi 3 adalah 6 bagi 3 kan 2. Berarti 6X bagi 3 itu ya 2X. Kemudian negatif 1 bagi 3 itu negatif 1/3. Maka terlihat M-nya juga sama dengan berapa hayo? 2. Jadi gini, M1 sama dengan 2, M2-nya juga sama dengan 2. Berarti untuk kasus yang C ini gimana? Sejajar lagi ya, karena kemiringannya sama. Nggak apa-apa. Ini sejajar lagi. Terakhir yang D, langsung ya. Untuk yang D, oke, ini mau ditulis ulang boleh. Y sama dengan 2x plus 5 kan sebagai patokannya ya. Maka M1-nya sama dengan 2. Nah, sekarang untuk persamaan garis berikutnya 7x kurangi 14y tambah 2 sama dengan 0. Kita tulis 7x kurangi 14y tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini harus kita rubah dulu ya menjadi Y sama dengan MX plus C. Yang kita tinggalkan di sini tetap yaitu negatif 14Y. Nah, selebihnya ini 7X sama positif 2 ini kita pindah ke sini. 7X menjadi negatif 7X, positif 2 menjadi negatif 2. Oke, negatif 14Y agar menjadi Y paling gampang ya kita bagi dengan negatif 14. Gini ya, kedua ruas dibagi negatif 14. Negatif 14Y dibagi negatif 14 adalah Y saja. Kan negatif 14 coret sama negatif 14 jadinya 1. Nah, sekarang negatif 7X dibagi negatif 14X. Negatif 7 dibagi negatif 14 itu 1/2. X. Dari mana Kak? Gini. Negatif dibagi negatif kan positif. Makanya di sini udah nggak ada tanda negatifnya lagi ya karena positif. Terus 7 dibagi 14 itu seperti 7/14. 7/14 itu ya 1/2. Ya kan sama-sama dibagi 7 ya. 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2. Nah, jadi negatif 7 dibagi negatif 14 /2. Ada X-nya ya udah tulis X. Sekarang negatif 2 dibagi negatif 14 sama dengan positif 1/7. Dari mana? Nih, negatif dibagi negatif positif ya. 2 dibagi 14. 2 dibagi 2 1, 14 dibagi 2 7 gitu. Sehingga terlihat maka M-nya adalah ini dia 1/2. Tulis di sini sebagai M2. Nah, untuk yang D ternyata M-nya tidak sama. Yang satunya 2, yang satunya 1/2. Kalau gitu jelas kedua garis ini pada soal D ini bukan garis yang sejajar. Ya, bukan garis yang sejajar karena kemiringannya beda. Yang satunya 2, yang satunya 1/2. Kalau gitu kemungkinan dia adalah garis yang saling tegak lurus. Tetapi harus kita cek dulu apakah memenuhi syarat ini tadi. M1 kali M2 hasilnya negatif 1. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka garis pada soal D tadi
tidak sejajar juga tidak tegak lurus. Jadi hanya berpotongan biasa aja. Sekarang kita cek ya. M1 kali M2 sama dengan M1-nya adalah 2 dikali M2-nya adalah 1/2. 2 dikali 1/2 sama dengan 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1. Oh, ternyata hasilnya adalah 1, bukan negatif 1. Berarti kesimpulannya untuk yang D ini tidak sejajar, juga tidak tegak lurus. Terus jawabnya gimana, Kak? Jawabnya gini saja, sesuai dengan yang kita peroleh pada perhitungan ya. Yang D Kak Sari jawabnya sini ya, sayang ya. Tidak sejajar maupun apa, tegak lurus, gitu aja. Kak Sari nulisnya miring-miring gitu, biarin ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang A kedua garisnya sejajar, untuk yang B kedua garis juga sejajar, yang C kedua garis juga sejajar, yang D tidak sejajar maupun tegak lurus, gitu. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5, coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, kata kuncinya adalah kita suruh membuktikan apakah saling tegak lurus atau tidak ya. Berarti ini nanti kita gunakan syarat yaitu M1 kali M2 harus sama dengan negatif 1. Kalau nanti ketemu M1 kali M2 nya negatif 1, maka dia tegak lurus. Tetapi kalau enggak ketemu negatif 1, berarti ya tidak tegak lurus. Gitu aja kan. Fokusnya di tegak lurus atau tidak ya. Langsung saja untuk yang A, 2Y sama dengan 2X kurangi 3 dengan Y sama dengan negatif X ditambah 3. Cara menentukannya seperti ini. Kedua-duanya ya, persamaan garis lurusnya ini kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke, dimana ini M-nya nanti langsung terlihat ya. M itu kan kemiringannya. Untuk yang 2Y sama dengan 2X kurangi 3, kita hitung dulu. Gini, nah agar 2Y ini menjadi Y saja, kita bagi aja kedua ruas dengan 2. 2Y bagi 2 adalah Y. Kemudian 2X bagi 2 adalah X, negatif 3 bagi 2 adalah negatif 3/2. Maka M-nya adalah ini, koefisien X, angka di depan X. Kalau tidak ada angka, ini sebenarnya ada angka 1 ya. Berarti M-nya adalah 1. Kita anggap ini sebagai M1. Kemudian persamaan garis yang kedua ini Y sama dengan negatif X plus 3. Maka ini kan sudah bentuk Y sama dengan MX plus C ya, sudah kayak gini. Langsung ketemu M-nya sama dengan koefisiennya X ya, angka di depan huruf X. Kalau nggak ada angka itu sebenarnya ada angka 1. Berarti ini negatif 1. Nah, di sini kita anggap sebagai M2. Oke, dari M1, M2 kita cek, kita kali M1 kali M2. Kalau hasilnya nanti sama dengan negatif 1, maka tegak lurus ya. Yuk, M1-nya adalah 1 dikali M2-nya adalah negatif 1. 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Yes, memenuhi ya. Jadi untuk nomor 5A ini tegak lurus. Nih, Kak Sari kasih tanda di sini ya. Iya, ini terbukti dua garis yang saling tegak lurus. Sekarang untuk yang B, 3X tambah Y sama dengan 7 dengan 3X kurangi 6Y sama dengan 7. Kita cek juga. Ini tadi yang A, nah sekarang yang B. Tulis dulu 3X tambah Y sama dengan 7. Kita rubah bentuk menjadi Y sama dengan MX plus C lagi. Kayak gini, Y-nya tetap di sini, kemudian 7-nya tetap. Nah, 3X-nya kita pindah ke sini menjadi negatif 3X. Kalau mau dirapikan gini, Y sama dengan negatif 3X-nya boleh disebut duluan, baru ditambah 7. Ini kan nggak ada tanda, kalau nggak ada tanda itu berarti positif. Nah, gitu. Ya, sehingga terlihat maka M-nya adalah negatif 3. Ini kita anggap sebagai M1. Pasangannya ini 3X kurangi 6Y sama dengan 7. Kita tulis. Gitu ya. Oke, betul. Nah, sekarang kita rubah bentuk juga ya. Ini yang negatif 6Y biarin di sini, 7-nya biarin di sana. 3X-nya aja yang kita pindah menjadi negatif 3X.
Nah, agar negatif 6Y ini menjadi Y saja, bagi aja semua ruas dengan negatif 6. Negatif 6Y dibagi negatif 6 kan, negatif 6 bagi negatif 6 tinggal 1 ya, berarti Y saja gitu kan. Terus 7 dibagi negatif 6 itu ya negatif 7/6. Terus negatif 3X dibagi negatif 6 itu menjadi positif 3/6X. Nah, 3/6 ini boleh langsung disederhanakan ya, menjadi Y sama dengan negatif 7/6 ditambah, yuk 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 2, ada X-nya. Kalau mau disusun ulang, gini boleh, Y sama dengan, yang ini dulu disebutkan ya, 1/2X, kemudian negatif 7/6. Dah, maka M-nya sudah terbaca, M-nya yaitu 1/2. Ini sebagai M2. Oke, dari M1 yang bernilai negatif 3 dan M2 yang bernilai setengah, kita cek, kita kalikan. Kalau hasilnya adalah negatif 1, maka dia tegak lurus. Tapi kalau nggak negatif 1, berarti tidak tegak lurus. Yuk, sini M1 kali M2 sama dengan negatif 3 kali 1/2, sama dengan negatif 3 kali 1 itu negatif 3/2. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif 3/2, bukan negatif 1. Maka dapat disimpulkan untuk yang B, kedua persamaan ini 3X plus Y sama dengan 7 dan 3X kurangi 6Y sama dengan 7, ini tidak saling tegak lurus. Nah, tulis di sini, tidak saling tegak lurus. Dah gitu ya. Sekarang lanjut ke yang C. Ini kita tulis dulu aja ya untuk persamaan garis lurusnya. Kita selesaikan untuk yang 4X plus 6/3 sama dengan 4Y dulu. Gini, kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Ya, caranya 3-nya ini langsung kita kalikan dengan 4Y. Nulisnya gini, Dek. 4X ditambah 6-nya tetap, terus 3 dikali 4Y. Ya, nah 4X tambah 6 tulis lagi. Sama dengan 3 dikali 4 itu 12 ya. Berarti 3 kali 4Y itu ya 12Y. Nah, dari sini boleh kita apakan? Agar 12Y menjadi Y saja, ini kita bagi aja semuanya dengan 12. Gitu ya. 12Y dibagi 12 adalah Y. 6 dibagi 12 adalah 6/12, atau kalau disederhanakan itu 1/2, tandanya tetap positif. Terus 4X dibagi 12 itu ya 4/12X. Nah, 4/12 itu kalau disederhanakan adalah 1/3. Paham kan? Paham. Ya, 4 dibagi 4 1, 12 bagi 4 3. Penyederhanaan pecahan biasa. Nah, sekarang 13X ditambah 1/2 sama dengan Y itu sudah sama dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Ini Y-nya, ini MX, ini plus C-nya. Jadi M-nya sudah jelas. M-nya yaitu koefisiennya X adalah 1/3. Ya, ini kita tandai sebagai M1. Kemudian pasangannya 3X tambah 4Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini juga kita rubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Oke, di sini yang Kak Sari tinggalkan adalah 4Y saja. Sementara yang lainnya Kak Sari pindah ke sebelah kanan. 3X kalau dipindah menjadi negatif 3X. Positif 2 kalau dipindah menjadi negatif 2. Gitu. Kemudian agar 4Y ini menjadi Y saja, ini Kak Sari bagi aja semuanya dengan 4. 4Y dibagi 4 adalah Y. Negatif 3X dibagi 4 adalah negatif 3/4X. Negatif 2 dibagi 4 adalah negatif 2/4, atau boleh ditulis negatif 1/2 ya. Nah, sekarang udah, ini kan udah bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya langsung kelihatan, yaitu negatif 3/4. Ini sebagai M2. Oke, dari M1 dan M2 langsung aja kita kalikan. Nanti kalau hasilnya negatif 1, maka kedua garis ini dengan yang di sini saling tegak lurus. Tapi kalau tidak, ya tidak tegak lurus, gitu aja ya. Yuk, M1 kali M2 sama dengan M1-nya adalah 1/3 dikali M2-nya adalah negatif 3/4 gitu ya. Sama dengan, yuk,
1 kali negatif 3, ya negatif 3 per 3 kali 4, 12. Nah, negatif 3 per 12 ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif 3 dibagi 3 adalah 1, 12 dibagi 3 adalah 4. Ternyata hasilnya adalah negatif 1 per 4 dan bukan negatif 1. Maka sudah jelas persamaan untuk yang C ini adalah dua garis yang saling tidak tegak lurus ya, karena hasilnya bukan negatif 1. Tulis lagi, tidak saling tegak lurus gitu dek. Oke, nah ya, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, diketahui persamaan garis lurus 3x tambah 4y kurangi 5 sama dengan 0 dan 6x tambah 8y kurangi 10 sama dengan 0. Yang ditanya, bagaimana kedudukan dua persamaan garis tersebut? Jelaskan. Nah, kalau ditanya kedudukan dua persamaan garis, kita patut curiga yang pertama, kedua garis itu saling tegak lurus, syaratnya kalian udah tahu ya, atau saling sejajar, atau tidak tegak lurus juga tidak sejajar, berarti hanya berpotongan aja. Perlu Kak Sari catat lagi? Boleh ya. Kalau yang tegak lurus nanti pembuktiannya gini, M1 dikali M2 hasilnya harus negatif 1. Kalau yang sejajar berarti nanti M1-nya itu sama dengan M2 ya. Selain ini berarti nanti kedua garis itu kedudukannya hanya berpotongan saja, tidak tegak lurus maupun sejajar. Berarti lagi tinggal kita cari aja deh ini ya. M1 di sini kita cari sebagai M2. Terus nanti kita lihat. Yuk, langsung aja nomor 6. 3x tambah 4y kurangi 5 sama dengan 0. Oke, kita rubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Yang kita tinggalkan ini 4Y saja, selebihnya kita pindahkan ya. 3X menjadi negatif 3X, negatif 5 menjadi positif 5. Agar 4Y ini berubah menjadi Y saja, berarti kita bagi aja dengan 4. 4Y bagi 4 adalah Y. Negatif 3x dibagi 4 adalah negatif 3 per 4x. Positif 5 dibagi 4 adalah positif 5 per 4. Ini udah kelihatan ya. Maka M-nya atau kita anggap sebagai M1-nya adalah negatif 3 per 4. Satu lagi, 6x tambah 8y. 6x tambah 8y kurangi 10 ya, sama dengan 0. Sama, kita rubah bentuk menjadi y sama dengan mx plus c. Ini yang kita tetapkan di sini 8y-nya, selebihnya pindahkan. 6x menjadi negatif 6x, negatif 10 menjadi positif 10. Agar 8y menjadi y saja, bagi aja dengan 8. 8y bagi 8 adalah y saja. Negatif 6x dibagi 8 adalah negatif 6 per 8x gitu. Positif 10 dibagi 8 adalah positif 10 per 8. Ini negatif 6 per 8 sama 10 per 8 ini bisa disederhanakan. Y sama dengan negatif, ini sama-sama bagi 2 aja ya. 6 bagi 2 adalah 3, 8 bagi 2 adalah 4. Ada x-nya. Ditambah ini juga 10 bagi 2 adalah 5, 8 bagi 2 adalah 4. Nah, maka kelihatan lagi M-nya adalah ini ya, negatif 3 per 4. Ini kita anggap sebagai M2. Oke, kesimpulannya karena M1 adalah negatif 3 per 4 dan M2 juga negatif 3 per 4, berarti apa? Berarti M1 sama dengan M2, ya kan? Dan kalau M1 sama dengan M2, maka kedua garis tadi adalah saling sejajar. Gitu aja. Jadi kita tulis ya, untuk nomor 6 ini bagaimana kedudukan dua persamaan garis tersebut saling sejajar. Jelaskan. Nah, penjelasannya melalui hitung-hitungan yang sudah kita kerjakan ini tadi ya. Terlihat terbukti M1 sama dengan M2. Oke, lanjut ya Dek ke soal nomor 7.
Nomor 7, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x ditambah 7 dan gx sama dengan 6x kurangi 8. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk f(x) dan gx. Jadi ini ada dua perintah ya, Dek. Yang pertama kita disuruh menentukan bagaimana kedudukan dari dua fungsi itu. Yang kedua kita disuruh menggambar grafiknya tapi dalam bentuk f(x) plus gx. Kak Sari bantu ya. Caranya, yang pertama, untuk menentukan kedudukan dari dua fungsi tersebut, ya seperti soal-soal yang di atas tadi, kita lihat masing-masing kemiringannya. Kalau kemiringannya nanti sama, berarti kedudukan kedua fungsi ini adalah saling sejajar. Tetapi kalau kemiringannya berbeda, kita kalikan. Kalau hasil kalinya nanti negatif 1, berarti kedudukannya saling tegak lurus. Udah gitu aja. Nah, langsung aja ya untuk yang ini. Fx sama dengan 3x plus 7, tulis ulang. Nah, fx-nya ini boleh diganti dengan huruf y. Berarti y sama dengan 3x plus 7. Nah, ini kan sudah memenuhi bentuk umum y sama dengan mx plus c. Ya, ini m-nya. Maka punya kita m-nya adalah 3. M sama dengan 3. Ini sebagai m1. Fungsi yang kedua, gx sama dengan 6x kurangi 8. Oke, nah gx-nya boleh dirubah jadi y juga. Y sama dengan 6x kurangi 8. Ini juga sudah bentuk y sama dengan mx plus c. M-nya yang ini deh ya, M-nya 6. Jadi kita tulis M sama dengan 6. Ini sebagai M2. Nah, langsung kita lihat M1 dengan M2 jelas-jelas nggak sama. Kalau nggak sama berarti tidak sejajar. Dan kalau M1 kita kalikan dengan M2, kira-kira nanti hasilnya negatif 1 apa enggak? Enggak ya, coba aja. M1 kali M2 sama dengan M1-nya 3 dikali M2-nya 6. 3 dikali 6, 18 tuh. Ternyata hasilnya 18 dan bukan negatif 1. Berarti kalau gitu kedudukannya gimana dong ini Kak Sari? Kedudukan kedua fungsi tersebut ya kita jawab apa adanya ya. Sini. Kedudukan kedua fungsi tersebut tidak sejajar maupun tegak lurus gitu. Gak apa-apa ya. Kalau mau ditambahin boleh, tetapi hanya berpotongan saja. Nah, gini ya. Sampai tegak lurus titik boleh. Terus ditambahin sini juga boleh. Terserah kalian ya. Intinya memang kedudukan kedua fungsi tersebut tadi tidak sejajar dan tidak tegak lurus. Nah, sekarang perintah yang kedua, kita disuruh menggambar grafiknya tetapi dalam bentuk fx plus gx. Berarti harus kita rubah dulu ya. Fx ditambah gx, nanti bentuknya menjadi gimana? Jadi gini, fx-nya adalah 3x plus 7 ditambah gx-nya adalah ini 6x kurangi 8. Tulis. Nah, gitu. Sama dengan 3x boleh didekatkan dengan 6x ya. 3x tambah 6x. Terus positif 7-nya didekatkan dengan negatif 8. Positif 7, negatif 8. Hasilnya 3x tambah 6x, 9x. Positif 7, negatif 8. Hasilnya adalah negatif 1. Jadi fx tambah gx adalah 9x kurangi 1. Nah, fx tambah gx-nya boleh langsung kita ganti aja dengan huruf y untuk memudahkan menggambar grafiknya. Oke, untuk menggambar grafik y sama dengan 9x kurangi 1, ini kita tulis ulang, y sama dengan 9x kurangi 1, kita tentukan aja nilai x-nya. Paling tidak 2 kali ya dek menentukan nilai x-nya. Yang pertama x-nya kita tentukan sebagai angka 0, maka y-nya sama dengan 9 kali 0 kurangi 1. 9 kali 0 adalah 0, dikurangi 1 adalah negatif 1. Jadi kalau x-nya 0, y-nya negatif 1, maka titiknya 0, negatif 1. Nah, sekarang satu lagi, terserah x-nya mau diganti berapa. Kak Sari mau ganti x-nya adalah angka 1, maka y-nya sama dengan 9 kali 1 dikurangi 1. 9 kali 1, 9, dikurangi 1, 8. Jadi titiknya adalah 1,8.
Nah, kalau udah ada dua titik ini, kita siap untuk menggambar gambar grafiknya ya. Grafik dari fx tambah gx, yaitu 9x kurangi 1 ini tadi ya. Yuk, siapkan bidang koordinatnya. Nah, ini sudah Kak Sari siapkan ya bidang koordinatnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yuk kita gambar titiknya. Tadi 0, negatif 1, X-nya 0, Y negatif 1. Y negatif 1 itu ada di bawah, di sini ya Dek ya. Nah, berarti ini dia. 0, negatif 1. Dari 0 bergerak ke negatif 1. Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, 1,8. X-nya 1, Y-nya 8. X1 itu ada di sini. Y8 itu ada di atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini 8 dengan 1, 1 dengan 8 ini kita hubungkan dengan garis putus-putus dulu supaya rapi. Nah, ini adalah garis atau titik 1,8. Sekarang dari dua titik yang kita punya ini ya, kita hubungkan aja di sini. Tarik garis biasa aja pakai penggaris ya. Nah, maka sudah jadi. Inilah perintah nomor 7 yang bagian kedua ya, yaitu menggambar grafik dalam bentuk fx plus gx seperti ini. Oke ya, ini dia garisnya. Dan jangan lupa kita kasih nama ya, yaitu Y sama dengan apa tadi Dek? 9x kurangi 1. Gitu jadi ya. Mau Kak Sari kecilin dikit ya biar kelihatan kayak gini. Nah, gini, ini dia ya garisnya. Sret, ini 0, negatif satunya di sini, kemudian 1,8-nya di atas sini. Tinggal dihubungkan, sret, jadi. Terus kasih nama Y sama dengan 9x kurangi 1. Alhamdulillah, nomor 7 selesai. Kita mau masuk ke soal nomor 8. Baca dulu. Nomor 8, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan negatif 1/2x kurangi 6. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx kurangi gx. Oke. Langkah-langkah mengerjakan soal nomor 8 ini mirip aja dengan soal nomor 7 tadi ya Dek ya. Kita tentukan dulu kemiringan garis yang pertama dan kemiringan persamaan garis yang kedua. Kayak gini, fx sama dengan 2x plus 5, fx-nya boleh diganti menjadi y sama dengan 2x plus 5. Maka langsung kelihatan m-nya adalah ini ya, angka 2. Ini sebagai m1. Satu lagi untuk gx-nya sama dengan apa tadi? Negatif 1/2x kurangi 6. Negatif 1/2x kurangi 6. Ini boleh diganti y juga. Y sama dengan negatif 1/2x kurangi 6. Maka terlihat juga m-nya adalah ini, negatif 1/2. Ini sebagai m2. Oke, dari m1 dan m2 coba kita kalikan ya. m1 kali m2. Nanti kalau hasilnya adalah negatif 1, maka kedudukan kedua fungsi ini saling tegak lurus ya. Yuk, M1-nya adalah 2 dikali M2-nya adalah negatif 1/2. Sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1 ya. 1 dikali negatif 1, negatif 1. Nah, ternyata betul hasilnya negatif 1. Sehingga kedudukan dua fungsi tersebut saling tegak lurus. Tulis kedudukan kedua fungsi tersebut adalah saling tegak lurus gitu. Dah. Sekarang kita masuk ke perintah berikutnya. Kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx kurangi gx. Berarti harus kita kurangi dulu ya. Fx kurangi gx sama dengan fx-nya adalah 2x plus 5 dikurangi, kalau dikurangi sini harus kasih kurung Dek, gx-nya adalah negatif 1/2x terus dikurangi 6. Nah, harus seperti ini ya. Oke, sama dengan ini tetap 2x tambah 5. Ini negatif dikali negatif kan positif ya. Jadi ini positif 1/2x gitu. Terus negatif dikali negatif 6, jadinya positif juga, jadi positif 6.
Kan negatif kali negatif itu positif. Nah, sekarang 2x boleh didekatkan dengan setengah x. 2x tambah setengah x. Positif 5 kita dekatkan dengan positif 6. Positif 5, positif 6. Oke, 2x tambah setengah x itu ya 2 setengah x. Ditambah 5 tambah 6 adalah 11. Jadi fx kurangi gx adalah 21/2x ditambah 11. Ini boleh ditulis y saja. Nah ya, nah sekarang kita mau menggambar grafik Y sama dengan 21/2x ditambah 11. Ini kalau mau dirubah menjadi pecahan biasa boleh banget ya. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/2. Gini, ditambah 11. Yuk, kita gambar ya. Oh ya, sebelum menggambar harus ganti dulu x-nya dengan 2 bilangan ya. Bebas sebetulnya. Ini, y sama dengan 5/2x ditambah 11. Kak Sari mau ganti x-nya sebagai 0 dulu. Ini paling enak nih kalau x-nya diganti 0. Maka y-nya sama dengan 5/2 kali 0 ditambah 11. 5/2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 11 ya tetap 11. Maka titiknya adalah x-nya 0, y-nya 11. Titik satu lagi, x-nya mau Kak Sari ganti angka 2 aja deh. Berarti y-nya sama dengan 5/2 kali 2. Kan nih, x-nya diganti angka 2 ya, ditambah 11. 2 sama 2 coret. Tinggal 5 ditambah 11, 16. Maka titiknya 2,16. Udah, tinggal gambar pada bidang koordinatnya. Yuk. Oke, siap-siap gambar grafiknya ya. Kita letakkan dulu titik 0,11, x-nya 0, y-nya 11. x0 itu ada di sini ya. Di sini nih 0. Kemudian y11 itu ke atas ya, Dek. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti ada di sini ya. Maka ini adalah titik 0,11. Saya ulang, x-nya 0 itu di sini, kemudian bergerak ke arah y11. Y11 itu ke atas. Nah, ini dia titik 0,11. Satu lagi 2,16. X-nya 2, y-nya 16. X2 itu ada di sini, 1 2, berarti yang ini ya. Komanya 16. 16-nya punya y, berarti ke atas sejauh 16. Kita lanjutkan dulu. Habis 11, 12 13, 14, 15, 16. Berarti di sini kita hubungkan ya 2 dengan 16. Pakai garis putus-putus dulu. Nah, ini dia titik 2,16 ya. Satunya 0,11 ada di sini. Kemudian 2,16 ada di sini. Berarti tinggal kita hubungkan ini ya. Nah, kedua titik ini. Yuk, menjadi garis lurus yang diminta. Terus, jangan lupa dikasih nama. Namanya sesuai soal tadi ya. Yaitu fx kurangi gx kan. Y sama dengan 5/2x ditambah 11. Atau y sama dengan 2 setengah x tambah 11. Kita pakai yang bawah ini aja ya. Kasih nama. Y sama dengan 5/2x tambah 11. Selesai. Alhamdulillah ya. 8 soal sudah Kak Sari bantu jawab. Mudah-mudahan kalian tambah paham ya Dek ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar yang sopan. Insya Allah Kak Sari bantu sebaik mungkin. Kalau ada yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari masih bisa langsung chat 081 456 10 9870. Sini ya Kak Sari tunggu. Oke, terima kasih banyak. Terakhir, sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video penjelasannya Kak Sari, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.